Kericuan terjadi saat perwakilan PT Wahana Graha Makmur menemui massa buruh di kantor Dinas Tenaga Kerja Provinsi Sumut di Kota Pematang Siantar, Rabu siang. Massa meminta pemilik perusahaan yang langsung menemui mereka yang sudah menginap di kantor Disnaker, namun belum diberikan penjelasan. Dalam aksinya, ratusan buruh menuntut pembayaran hak mereka selama bekerja di perusahaan yang berlokasi di daerah Kabupaten Pakpak Barat. Selama ini, mereka hanya mendapat upah sekitar 1,8 juta rupiah. Padahal seharusnya upah minimum yang harus mereka terima sebesar 2,3 juta rupiah sesuai ketentuan pemerintah. Semua ini karyawan ini datang kemari menuntut haknya. Menuntut hak kekurangan upah kami yang di sana, yang tidak diberikan oleh perusahaan. Jadi kami menuntut kemari. Rencananya, ratusan buruh ini akan melanjutkan aksi menginap di kantor Disnaker jika upah dan hak mereka tidak dibayarkan. Dari Pematang Siantar, Sumatera Utara, Dharma Setiawan, iNews melaporkan. Pemirsa, setelah menetapkan Crazy Rich Bandung Doni Salmanan sebagai tersangka penipuan, polisi akan menggeledah rumah Doni di Bandung, Jawa Barat. Tidak hanya itu, polisi juga akan menelusuri aset dan aliran uang Doni Salmanan. Rencananya, Bareskrim Polri akan menggeledah rumah Doni Salmanan di Bandung, Jawa Barat. Penggeledahan dilakukan untuk mencari alat bukti terkait kasus tindak pidana penipuan melalui aplikasi Quotex. Selain penggeledahan, penyidik juga akan menelusuri aset Crazy Rich Bandung ini. Sementara itu, Dina Nur Fajrina Salmanan, istri Doni Salmanan, rencananya juga akan segera diperiksa. Influencer Doni Salmanan ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan penipuan investasi melalui aplikasi Quotex. Doni langsung ditahan dan menjalani pemeriksaan sebagai tersangka. Sebelumnya penyidik memeriksa Doni selama 13 jam sebagai saksi. Setelah dilakukan penangkapan, saat ini masih dilakukan atau masih dalam proses pemeriksaan sebagai tersangka. Influencer yang dikenal dengan julukan Crazy Rich Bandung ini dilaporkan terkait dugaan pelanggaran judi online, penyebaran berita bohong, dan tindak pidana pencucian uang. Atas kasus ini, Doni terancam hukuman 20 tahun penjara. Tim Liputan iNews melaporkan. Polri menyita sejumlah aset mewah milik tersangka kasus aplikasi investasi bodong Binomo Indra Kents. Terbaru, polisi menyita rumah Indra Kents yang berada di Medan, Sumatera Utara. Tim Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus Mabes Polri menyegel rumah Indra Kents di Kompleks Cemara Asri, Krakatau, Medan, Sumatera Utara. Dari lokasi ini, tim menyegel 2 rumah milik Indra Kents, yakni di Jalan Blueberry dan Jalan Seroja. 2 rumah milik tersangka kasus aplikasi investasi bodong ini bernilai miliaran rupiah. Selain rumah, polisi juga akan menyita apartemen dan mobil mewah yang diduga hasil dari tindak pidana pencucian uang. Bareskrim mengungkap kerugian korban Binomo Indra Kents mencapai 20 miliar rupiah. Kita beralih ke informasi relawan perempuan dan anak Partai Perindo yang berkomitmen mengawal kasus pemerkosaan yang dialami oleh seorang anak di bawah umur di Kediri, Jawa Timur. Mereka akan menggandeng LPSK untuk mengawal kasus tersebut. Kasus tindak asusila terhadap anak di bawah umur yang terjadi di Kediri, Jawa Timur meninggalkan trauma mendalam bagi keluarga korban. Kondisi ini mendapatkan perhatian serius dari relawan perempuan dan anak Partai Perindo. Setelah sebelumnya mendapatkan dukungan dari pemerintah Kabupaten Kediri dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Partai Pimpinan Haritanu Sudibyo ini kini mendatangi Gedung Perlindungan Saksi dan Korban. Kami relawan perempuan dan anak Perindo datang ke Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban untuk menyerahkan surat permohonan bantuan hukum bagi saksi dan korban pada satu kasus yang kami dampingi di Kabupaten Kediri, yaitu pemerkosaan terhadap anak di bawah umur
yang terjadi di salah satu madrasah di Kabupaten Kediri. Setelah surat permohonan diterima oleh pihak LPSK, relawan perempuan dan anak Partai Perindo akan menjadwalkan audiensi dengan Ketua LPSK. Tim Liputan iNews melaporkan. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban memastikan kerangkeng manusia yang ditemukan di rumah Bupati Langkat nonaktif terbit rencana perangin-angin merupakan tempat yang dijadikan penyiksaan dan penganiayaan berat, bahkan hingga menyebabkan kematian terhadap penghuninya. Dari hasil investigasi, LPSK menemukan sejumlah data fakta, termasuk 7 dugaan tindak pidana yang dilakukan terbit dan pelaku lainnya. Di antaranya ditemukan telah terjadi perbudakan manusia serta adanya penyiksaan dan penganiayaan terhadap penghuni kerangkeng, sehingga banyak korban yang menderita cacat, gangguan jiwa, bahkan hingga meninggal dunia. Para manusia kerangkeng ini dipekerjakan paksa di pabrik perkebunan sawit dan penyediaan pakan ternak milik terbit. LPSK juga menduga adanya keterlibatan oknum anggota ormas serta aparat dalam kasus ini. Jadi keuntungan utama dari keberadaan kerangkeng ini buat PRT adalah mendapatkan pekerja gratis. Pemirsa, antrian panjang warga untuk membeli minyak goreng masih saja terjadi. Selengkapnya sesaat lagi.